anime kayak gini kok bisa ada yang nonton gitu loh. Aku nggak kebayang sesampah apa selera orang-orang yang suka sama ini anime. Dan kebetulan aku juga lumayan suka sama ini anime, entah kenapa. Jadi hari ini aku mau ngomongin anime isekai, genre kesukaan semua orang. Terutama kalau kalian masih bocah, kalian kemungkinan pasti suka dengan isekai. Ini dia The Eminence of Shadow. Jadi gimana sih cerita animenya? Pada dasarnya, seperti biasa anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang ketabrak truk, terus akhirnya dia masuk ke isekai. Tapi, ada tapinya. Pemuda ini gak nolep, dan dia seorang pemuda yang rajin olahraga dan suka bela diri. Apa tujuannya? Tujuannya ya buat jadi pahlawan, pengen kayak jadi Batman gitu. Aku bakal ngasih pandanganku tentang anime ini, jadi dengarkan baik-baik. Karena pendengaran itu diciptakan bukan tanpa alasan. Pertama, kita bahas dulu ceritanya. Tapi sebelum ke ceritanya, aku mau nanya dulu ke kalian yang nonton. Kalian yang nonton subtitle bahasa Indonesia, kalian ngerasa aneh nggak dengan kata Fadil Bayangan? Aku pribadi ngerasa terganggu. Apa itu Fadil Bayangan? Kenapa nggak Bambang Bayangan atau Hendra Bayangan atau Susilo Bayangan? Kenapa nggak nama-nama itu? Tapi setelah aku cari tahu arti kata Fadil itu apa, ternyata Fadil itu artinya yang mulia atau yang dimuliakan. Jadi yang edgy di sini bukan cuma karakter utama kita, tapi translator dari subtitlenya juga edgy banget. Di antara semua dan sekian banyak kata pengganti, kenapa yang dipilih Fadil Bayangan? Ada apa dengan obsesi mengindonesiakan segala hal? Biar Indo Pride gitu, tanpa ada maksud ingin merendahkan translator, tapi kayaknya kalian bisa menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang lain gitu, biar lebih kelihatan enak untuk dibaca dan enak di mata. Harusnya juga kalian punya kosakata yang lebih banyak gitu kan, biar nggak kelihatan edgy dan biar yang dibaca kelihatan manusia gitu. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita di anime ini biasa aja. Kalau mau jujur, aku nggak ngerasa kalau anime kayak gini bakal jadi sesuatu yang wah banget. Konsep pura-pura lemah menyembunyikan kekuatan dan ternyata dia adalah orang kuat, itu udah hal biasa dan umum banget ada di isekai. Lagian apa sih yang kalian suka dari karakter pura-pura lemah ternyata kuat? Kalian berusaha mencari fantasi atau mencari validasi gitu? Kalian ngerasa pintar tapi dapat nilai jelek di bawah KKM terus ngomong aku sengaja pura-pura bego? Atau kalian lemah di olahraga terus ngomong aku pasti punya potensi, aku cuma terlalu malas untuk menggali potensiku? Kayak gitu. Iya, buat kalian yang berpikir seperti itu, ya kemungkinan kalian masih umur di bawah 12 tahun, jadi aku masih mewajarkan. Tapi kalau kalian di atas umur itu, lebih baik kalian cek ke dokter. Atau mungkin kalian korban bully, aku juga nggak tahu. Sebenarnya yang asik dari anime ini selain memuaskan fantasi kalian adalah dunia anime ini. Karakter utama di anime ini sebenarnya nggak tahu menau tentang dunia di anime ini. Dia berpikir kalau orang-orang di sekitarnya itu cuma acting. Kayak aku acting naruh iklan baju wibu lokal yang kalian bisa beli di bit.ly/tokocs. Dari awal karakter utama kita ini cuma ngarang-ngarang kalau ada yang namanya ajaran sesat. Dan dia ngasih tahu kalau ada ajaran sesat itu ke orang-orang yang dia selamatkan waktu dia kecil. Dan ternyata ajaran sesatnya itu beneran ada. Cita-citanya waktu di dunia nyata itu terwujud di isekai. Tapi dia berusaha untuk deny itu semua dan menganggap semuanya itu cuma panggung yang disiapkan oleh orang-orang yang dia selamatkan waktu kecil. Aku pribadi lumayan suka dengan cerita yang ada di animenya karena konfliknya sendiri itu sebenarnya ringan. Tapi sebenarnya di balik sesuatu yang ringan ini ada yang bikin penasaran. Yang bikin penasaran itu apa kekuatan yang dia sembunyikan sebelum menghancurkan musuh-musuhnya. Dan selanjutnya adalah pengkarakteran. Aku nggak mau terlalu membahas main karakter kita yang pura-pura lemah dan ternyata dia kuat. Terutama aku yakin kalian cukup ahli di bidang pura-pura lemah. Padahal kalian emang lemah beneran dan gak bisa berbuat banyak di dunia nyata. Terus kalian menjadikan anime kayak gini untuk pelarian dan validasi kekurangan hidup kalian. Pengkarakteran di anime ini dibuild dari episode 1. Dan menurutku tanpa episode 1 yang panjang itu, episode lanjutan dari anime ini gak bakal kerasa atau gak bakal bikin penasaran banget. Dari awal kita ditunjukkan kalau karakter utama kita ini edgy terus cringy parah. Percakapan waktu dia di atap terus dia ngomong I need more power pakai bahasa Inggris dengan logat Jepang, itu udah nunjukin seberapa konyolnya dia sebagai karakter utama. Di awal kita juga dikasih info kalau dia adalah orang yang bener-bener berlatih untuk menjadi pahlawan. Dia ngelawan mantan tentara yang nyulik temannya, dan di sana kita tahu kalau dia adalah orang yang bener-bener punya obsesi untuk menjadi pahlawan. Episode 1 ini gak kepanjangan. Kalau misalnya ada yang bilang kepanjangan itu bullshit dan dia cuma pengen mencari sesuatu yang praktis, dan di episode 1 itu bakal ada banyak potensi cerita. Itu sih kalau yang ku pikir-pikir. Tapi kalau ternyata nggak ada potensi cerita apa-apa, itu episode 1
bakal jadi sampah. Lagian percuma bikin karakter building panjang-panjang kayak gitu kalau nggak ada lanjutannya di dunia sebenarnya gitu. Kita udah dilihatkan dunia sebelum dia ke isekai. Kita dapat 2 tokoh, ada karakter utama yang cowok dan 1 cewek yang dia selamatkan. Tinggal lihat apa yang bisa anime ini lakukan untuk menggali potensinya. Apalagi yang bisa kita bahas selain masalah episode 1 dan pengkarakteran. Dunianya. Salah satu hal yang bikin anime ini menarik adalah bagaimana orang yang pura-pura lemah itu tiba-tiba jadi kuat. Dan bagaimana reaksi orang-orang terdekatnya kalau tiba-tiba tahu MC kita itu orang yang kuat dan mengendalikan organisasi bayangan. Untuk awal-awal dan bahkan sampai episode 10 terakhir aku nonton, organisasi ajaran sesat itu menurutku kurang menarik. Mungkin karena belum diceritakan secara detail mereka itu siapa dan maunya apa. Kalau misalnya mereka mau menghancurkan dunia, terus kalau dunia hancur mereka mau tinggal di mana? Masa mereka mau tinggal di dunia yang hancur? Sebenarnya cuma itu yang aku agak bingung. Mereka itu siapa, maunya apa? Dan yang menarik dari anime ini ya, dan bikin penasaran juga, ya bagaimana si karakter utama kita ini pura-pura lemah, pura-pura bego, dan akhirnya dia ternyata pinter dan kuat. Udah gitu doang. Terus kita ngelihat bagaimana caranya dia mengalahkan musuh dengan sekali tebasan atau I'm surrounding you atau all around you kayak Dolby, aku nggak tahu. Coba jujur ke aku, si dewa anime admin Yami ini, kalian suka anime ini karena suka ngelihat MC kita bersama harem-haremnya itu ngalahkan banyak penjahat. Itu doang kan yang kalian suka, dan gak lebih dari itu kan. Kalian paling suka bagian kuat dan lemah-lemahnya gitu doang, iya kan? Jadi secara keseluruhan dunia di anime ini potensinya masih kurang jelas. Arc kedepannya masih nggak tahu gimana, tapi untuk sekarang masih agak tarik ulur aja gitu untuk pengenalan dunianya. Dan terakhir kesimpulannya adalah anime ini sebenarnya anime yang cukup decent dan cukup asik buat ditonton. Tapi kalau misalnya seasonnya habis dan perlu nunggu 1 atau 2 tahun buat nunggu lanjutan seasonnya, mungkin kalian bakal lupa dari hype anime ini dan akhirnya anime ini bakal hilang. Aku pribadi sebenarnya cukup menikmati anime ini karena anime ini cukup menyenangkan aja. Aku nggak bohong, cerita orang pura-pura lemah ternyata dia kuat ya cukup menyenangkan. Karena aku juga orang yang kayak gitu, aku pura-pura lemah padahal aku kuat. Di dunia nyata mereka tidak mengenalku, tapi di internet aku adalah dewa anime. Enggak sih, itu agak cringe, tapi terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Aku admin Yami, dan jangan lupa juga untuk follow editor Clean Sound dan Instagramku. Stay clean and sound.